Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Tiara Maharani dari kelas akuntansi 2B. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang biaya tenaga kerja. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Dalam masalah utama ketenaga kerjaan di Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Pada masa ini, di mana zaman yang terus berubah, demikian juga keadaan perekonomian yang selalu meningkat, di mana sistem perekonomian pasar lebih dominan yang mengakibatkan semakin ketat persaingan antara perusahaan yang sejenis. Perusahaan harus memikirkan aspek, kualitas, dan terus-menerus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Dalam perkembangan perusahaan dipengaruhi faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang termasuk faktor ekstern antara lain merupakan banyak perusahaan pesaing, minat konsumen pada produk, lokasi geografis perusahaan tersebut. Sedangkan yang termasuk dalam faktor intern adalah tingkat output yang diproduksi, biaya produksi, volume penjualan, kualitas produk, dan lain-lain. Ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa per jam tenaga kerja. Dan ada rasio produktivitasnya, yaitu output bagi input atau efektivitas menghasilkan output dibagi efisiensi penggunaan input. Yang selanjutnya, ukuran produktivitas tidak sama dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan realisasi penggunaan masukan. Jika masukan yang sebenarnya digunakan makin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Namun, semakin kecil masukan yang dapat dihemat, semakin rendah tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi lebih berorientasi pada masukan, sedangkan masalah output kurang menjadi perhatian utama. Yang selanjutnya adalah definisi tenaga kerja. Menurut KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang dapat mengerjakan sesuatu. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa pekerja melakukan sesuatu dalam bidang yang dikuasai untuk menghasilkan barang atau jasa untuk meningkatkan produktivitas baik dalam jangka waktu panjang guna meningkatkan tingkat output pada periode tertentu. Dengan definisi tersebut, maka dihasilkan biaya tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja sendiri adalah usaha fisik ataupun mental yang dikeluarkan oleh karyawan yang mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut, dan itu adalah gaji dan upah. Yang di sini ada biaya tenaga kerja yang tadi disebutkan, biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia, itu adalah gaji dan upah. Ada gaji. Gaji adalah uang yang dibayarkan kepada pengawas atau dasar jasa pelayanan yang diberikannya secara bulanan. Yang ketiga ada upah. Upah adalah salah satu jenis kompensasi yang diterima pekerja. Materi selanjutnya adalah klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung atau direct labor mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang berkontribusi langsung untuk menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Tenaga kerja langsung dalam usaha manufaktur meliputi tenaga kerja langsung bekerja di bidang produksi, antara lain operator jalur perakitan, operator mesin, pelukis, tukang kayu,
pengemudi truk pengiriman. Dalam bisnis berbasis layanan, direct labor mengacu pada karyawan yang menyediakan layanan seperti pengacara, konsultan, terapis pijat, konselor, dan akuntan. Terkadang penyedia layanan harus melacak beberapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk setiap layanan tertentu seperti akuisisi data dan pertemuan klien. Berikut langkah-langkah menghitung biaya direct labor, yaitu 1. Identifikasi biaya mana yang merupakan biaya direct labor. Yang kedua, tambahkan biaya direct labor. Tentukan total biaya untuk direct labor untuk periode waktu tertentu termasuk gaji karyawan, pajak pendapatan, kontribusi pensiun, polis asuransi kesehatan ditanggung oleh perusahaan, kebijakan kompensasi pekerja, polisi asuransi jiwa ditanggung oleh perusahaan, benefit perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada hitung biaya tenaga kerja per jam jika diperlukan. Dapat menghitung biaya direct labor per jam dengan membagi total biaya tenaga kerja langsung untuk periode waktu tertentu dengan jumlah jam kerja selama periode tersebut. Misalnya, jika menentukan total biaya direct labor untuk seorang karyawan adalah 60 juta per tahun, karyawan tersebut bekerja 2.000 jam per tahun atau 40 jam seminggu selama 50 minggu dalam setahun. Bagilah 60 jam dengan 2.000 untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung karyawan per jam, yaitu 60 juta dibagi 2.000 sama dengan 30.000 per jam. Yang selanjutnya ada hitung biaya tenaga kerja untuk periode waktu lain. Sekarang memiliki biaya direct labor per jam. Dapat menggunakannya untuk menentukan biaya direct labor harian, mingguan, bulanan, atau triwulanan untuk karyawan tersebut. Misalnya, jika karyawan bekerja 40 jam seminggu, biaya direct labor ke perusahaan selama seminggu adalah 40 dikalikan dengan 30.000 atau 1.200.000. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti departemen administrasi, akuntansi, dan teknik. Perusahaan menganggap indirect labor cost sebagai bagian dari biaya overhead, maka mereka karena biaya tersebut melampaui proyek atau layanan. Yang selanjutnya ada perbedaan antara tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan produksi produk jasa. Perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsung dengan jam kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan produk bagi pelanggan. Tenaga kerja tidak langsung bukan merupakan bagian dari proses produksi dan hanya dibebankan sebagai biaya bagi karyawan yang membantu di area lain dalam organisasi. Berikut langkah-langkah menghitung biaya indirect labor cost. Yang pertama, identifikasi jumlah jam kerja karyawan. Cari tahu jumlah jam kerja karyawan indirect labor cost untuk memulai perhitungan. Mencatat jumlah jam kerja karyawan menunjukkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk tugas-tugas selain produksi. Seperti akuntan dapat melihat software akuntansi dan catatan akuntansi mereka untuk menemukan jumlah jam kerja karyawan di setiap departemen. Mereka dapat memisahkan karyawan yang bekerja di bagian produksi dan di departemen lain untuk membuat perhitungan yang akurat tentang jumlah jam kerja tidak langsung.
Yang selanjutnya, kurangi waktu istirahat untuk setiap karyawan. Perhitungan waktu istirahat jika waktu istirahat yang dibayar adalah bagian dari paket kompensasi karyawan dalam cuti berbayar, memastikan bahwa mereka tidak mencatatnya sebagai bagian dari jam kerja seorang karyawan yang meningkatkan keakuratan perhitungan. Karyawan mungkin telah membayar cuti sakit atau dibayar untuk pelatihan atau konferensi yang harus dihadirkan atas nama perusahaan yang juga tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja tidak langsung. Yang selanjutnya adalah kalikan total jam kerja karyawan per jam dengan upah per jam mereka. Kalikan jumlah jam kerja seorang karyawan per jam per tahun dengan upah per jam mereka. Membuat perhitungan ini membantu perusahaan memahami berapa banyak mereka membayar indirect labor cost untuk satu karyawan. Jika karyawan tersebut bekerja 1.715 jam total tahun lalu untuk 15.000 per jam, dikalikan 1.715 dengan 15.000, maka dapat membayar 25.725.000 per tahun untuk satu karyawan. Buat perhitungan ini untuk semua karyawan untuk menambahkannya ke biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir adalah tambahkan gaji tahunan karyawan ke perhitungan. Tambahkan gaji tahunan yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan yang digaji. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan langkah ini setelah menyelesaikan langkah 1-4 sehingga mereka dapat membandingkan total biaya indirect labor cost untuk karyawan per jam dan karyawan yang digaji. Jumlah karyawan yang digaji dalam organisasi untuk mengetahui berapa banyak gaji untuk ditambahkan ke perhitungan yang dibuat untuk karyawan per jam. Contoh tenaga kerja tidak langsung, yaitu seperti manajer produksi, keamanan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama ada gaji dan upah pokok. Gaji pada dasarnya merupakan penghasilan dasar yang diberikan pada tiap karyawan dengan didasarkan pada jenis pekerjaan ataupun tingkat kesulitan pekerjaannya. Umumnya semakin sulit dan beresiko jenis pekerjaannya, maka karyawan akan mendapatkan gaji pokok yang lebih tinggi. Demikian pula dengan jabatan atau level dalam perusahaan, jika semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula gaji pokoknya. Yang kedua adalah program upah intensif. Intensif merupakan tambahan kompensasi yang diberikan di luar upah atau gaji oleh perusahaan. Intensif diberikan karena pekerjaan yang dilakukan melebihi target atau produktivitas dan keuntungan perusahaan telah meningkat. Intensif diberikan kepada karyawan menunjukkan perusahaan benar-benar menghargai apa yang dikerjakan karyawannya sebagai timbal balik karena kontribusinya yang bagus dalam mengembangkan perusahaan. Dan yang ketiga ada upah lembur dan premi lembur. Premi lembur yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut telah melakukan pekerjaan melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Premi lembur dapat terjadi karena suatu alasan tertentu yang menyebabkan jumlah jam kerja suatu karyawan bertambah. Yang keempat ada program pensiun. Program pensiun merupakan sebuah program yang mengupayakan para pesertanya mendapatkan jaminan uang bulanan ketika telah memasuki usia pensiun. Setiap individu maupun kelompok pekerja bisa mengikuti program pensiun untuk mendapatkan benefitnya di usia senja. Yang kelima ada pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan.
Kini ada cara yang lebih mudah, akurat, dan cepat untuk hitung, setor, dan lapor PPh Pasal 21, yaitu dengan menggunakan fitur PPh 21 di aplikasi online pajak. Ada banyak kelebihan menggunakan fitur PPh 21 di aplikasi online pajak, diantaranya itu perhitungan PPh 21 otomatis dan akurat tanpa perlu hitung manual lagi dengan Excel. Dilengkapi banyak fitur perhitungan pajak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa langsung dibuat ID billing, setor pajak online, dan e-filing gratis dalam satu aplikasi terpadu. Yang materi selanjutnya adalah sistem akuntansi tenaga kerja. Yang termasuk departemen personalia, yaitu ada satu perekrutan atau pencarian, seleksi, dan penempatan. Misalnya kita mau bekerja di perusahaan A, di bagian akuntansi atau di perusahaan manapun, maka langkah selanjutnya adalah seleksi. Dan misal ada beberapa tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi, general aptitude test atau GAT, tes akademis, dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada tes psikologi dan diskusi kelompok atau wawancara atau tes kesehatan. Dan setelah itu nanti akan ditempatkan di mana pekerjaan jika sudah memenuhi syarat perusahaan tersebut. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, promosi. Mutasi, dan demosi, yaitu merupakan sebuah bentuk penghargaan berupa kenaikan jabatan dalam suatu perusahaan. Demosi di sisi lain merupakan penurunan jabatan dalam suatu perusahaan, biasanya disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran karyawan. Sedangkan mutasi atau transfer kerja merupakan pemindahan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, kesehatan dan keamanan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Yang kelima, rekreasi. Rekreasi merupakan suatu aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari pekerjaan dan memberikannya suatu pemulihan serta perubahan saat kembali melakukan pekerjaannya. Yang keenam, studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu adalah teknik efisiensi bisnis standar. Yang ketujuh adalah hubungan industri dan perburuhan. Menurut Abdul Kakim menjelaskan, istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang kedelapan ada pemberitahuan dan pemutusan hubungan kerja. Yang disebut PHK, seringkali disebut PHK, adalah bentuk berakhirnya hubungan kerja karena beberapa alasan tertentu yang memutuskan hak dan kewajiban antara para pekerja dan pihak perusahaan atau pemilik dan pemimpin perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan yang melakukan PHK kepada para pekerjanya harus memiliki yang mendasari PHK tersebut. Memiliki alasan yang mendasari PHK tersebut. Baik, saya akhiri presentasi kali ini dengan materi biaya tenaga kerja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.